Kamu jangan tinggalin aku, ya? Aku kangen sama kamu. Iya, Mas. Aku nggak akan pernah ninggalin kamu lagi. Mbak, tadi berapa piring, Mbak? Makan sini ya. Iya, sebentar ya. Mas, tolong itu ambilin air, Mas. Perutku udah konser Toyen. Mendingan kita beli makanannya di tempat Rani aja yuk. Oh lolo, atuh Iput pada embung, tetep wae Iput mah di sini aja. Udah kalian aja di tempatnya Rani. Pan masakan nasi Rani teh tengenah atuh Yen. Tut Udah ya, Bu Yayan mau kemana? gue mau makan di warung Rani aja. Gue udah kagak kuat ini. Takut cacing gue pada komplain ya. Ayo, aku udah mau nunggu ini. Tinggal ya, aku udah lapar. Ya udah Ai, kan Iput teh masih di sini atuh. Ya udah, kita makan bareng ya. Mbak Dara, Aini mau pesen satu ya sama Ibu Iput. Oh iya, 2 berarti ya. Sebentar ya. Nunggu nak. Beneran Toyen. Udah enak rasanya. Lah kamu tuh mau ngajakin pindah ke sini. Bukannya tadi lu yang punya ide ngajak ke sini. Gua mah karena perut gua udah diskot caca aja gua iyain. Gua kagak tahu ini sekagak enak nih. Kalau pada mau ngejelek-jelekin restoran saya, mendingan pergi sana. Gua kagak usah pakai jelek-jelekin ya. Emang ini makanan lu kagak enak. Bagaimana coba ceritanya? Udah rasanya udah karuan. Terus yang punya judes lagi. Mendingan kita ke warung Daras lagi yuk. Iya betul tuh. Adek kagak ngerti nih kalau pembeli itu adalah raja. Lu kudu belajar dulu baru buka warung lu mah dikipe. Udah yuk. Nih. Gua bayar. Gua kagak makan. Males gua. Oh, judes banget. Julid. Sejak si Daras buka resto, pelanggan aku jadi lari semua ke dia. Gimana bisa teh? Aduh, gue numpang duduk ya. Aduh, pegel banget kaki gue. Yen. Makanannya kagak enak. Halo Yen. Lagian atunya, kamu teh tadi kunaon untuk ikut ngantri di sini sama Eni, malah pergi ke warungnya si Rani. Daras! Kamu tuh dari dulu nggak pernah puas yang ngerebut kebahagiaan aku. Jadi laki-laki yang aku suka, sampai semua pelanggan resto aku kamu rebut semuanya. Rani, aku tuh nggak pernah ya ngerebut Mas Nata dari kamu. Mas Nata itu dari dulu memang nggak suka sama kamu. Kamu jangan halu. Dan semua pelanggan yang makan di restoran aku itu datang dengan sendirinya. Lihat aja, nanti anak kamu yang bakalan nanggung. Kamu jangan bawa-bawa anak aku. Ya Allah, Mbak. Dasar kamu ya, jangan bawa-bawa anak aku. Aku nggak suka kamu dengan anak aku. Aku nggak suka dia bawa anak aku. Baik, cukup. Mbak. Tenang. Kasihan bayi yang ada di dalam kandungan. Mbak, lebih baik Mbak pergi sekarang. Mbak, udah ya Mbak, gak usah dipikirin. Pelan-pelan, pelan-pelan. Udah, sabar ya. Sabar ya. Rita, ambil airnya. Iya Mas. Kesel aku tuh, Mas. Iya sayang, udah. Udah. Sini, mendingan kamu duduk dulu ya. Ya, pelan-pelan, awas pelan-pelan. Duduk dulu ya. Sekarang, kamu yang tenang. Kamu gak usah dengerin perempuan itu, sayang. Cuman ada satu orang yang aku cintai, aku sayangi. Kamu. Lagian aku juga gak mungkin macem-macem, sayang. Aku kan lagi nunggu anak kita lahir. Mbak, diminum. Nah, ini. Makasih, Rita. Ayo.
Minum sayang. Pelan-pelan ya. Ya. Mbak Daras tenang ya. Gak usah dipikirin. Sekarang ini Mbak Daras cukup fokus mikirin tuh kehamilannya aja. Lagian Rani itu gak usah dipermasalahkan, dia emang suka cari masalah. Lid, untung aja ada kamu. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu mesti ngapain. Semenjak hamil, emosiku jadi nggak stabil. Bahkan kadang-kadang aku suka mikir yang enggak soal Mas Nata. Mbak nggak usah mikir yang enggak tentang Mas Nata. Aku percaya kok, Mas Nata ini adalah laki-laki yang setia. Dia cuma mikirin Mbak Daras dan juga bayi yang dikandung Mbak Daras tuh. Iya, makasih banyak ya Lid. Nanti kalau anak aku udah lahir, kamu mau ya jadi ibu kedua buat dia? Ya pasti mau dong Mbak Daras. Kan nanti yang lahir itu juga jadi keponakan aku. Ya sudah. Kalau gitu aku balik ke resto dulu ya. Mau beres-beres. Iya Mas. Kamu yang tenang ya. Makasih banyak ya. Sama-sama. Pokoknya saya mau bikin celaka Daras dengan cara menyantetnya, Mbak. Tapi kalau kamu menyantet, kamu perlu kasih saya bagian tubuh orang yang akan kamu santet. Saya udah tahu, Mbak. Kalau segini cukup kan? Iya Mbak, kita harus ke rumah sakit sekarang ya. Ayo Mbak. Bangun Mas Nata, tak. Aduh, aku bakal melahirkan hari ini. Mbak. Iya, nanti aku telepon Mas Nata jalan ya. Saya akan kasih berapapun yang Mbah minta, asalkan santetnya berhasil. Karena kalau perempuan Sally itu udah nggak ada di dunia ini lagi, Mas Nata dan restorannya pasti akan jadi milik saya. Yang kuat sayang, yang kuat sayang. Ya, kuat. Terus, yang kuat sayang. Sayang, Nata, ya? Kenapa aku sampai nggak ada? Aku mohon jaga anak kita ya.
nikahin Rita ya, Mas. Buat anak kita. Darat, Darat, sayang bangun. Sayang, jangan tinggalin aku, sayang. Sayang bangun. Darat, sayang. Mas, kita balik ya. Udah mau maghrib. Enggak ada. Aku mau di sini aja. Nemenin Darat. Kasihan sendirian. Mas Nata, jangan sampai kamu ninggalin bayi kalian, Mas. Aini tahu ini sangat berat untuk Mas Nata. Tapi jangan terus-menerus berlarut dalam kesedihan, Mas. Ya, Mas. Hati-hati, Aini. Mbak. Akhirnya aku bisa menyingkirkan Daras yang selalu jadi hambatanku untuk merebut Mas Nata dan menghancurkan warung mereka. Sekarang saatnya aku merayu Mas Nata dan menjadi istrinya. Dita, kok makanan gak enak sih nih? Beda banget sama kemarin. Oh, ada yang kurang ya, Pak? Udah, saya nggak cari makan. Nih duitnya. Bu. Loh, kok pergi? Lita, mana nih pesanan kita? Duh, lama banget. Iya nih Mbak Lita, lama banget kita udah lapar nih. Tahu? Iya, Ibu. Sebentar saya lagi masak. Bentar ya, Udah, saya bikinkan dulu. cepetan. Mana sih lama banget kita udah lapar nih. Tahu curiga deh, masa nggak enak katanya? Katanya nggak enak. Lagian dagang boba. Iya sayang, iya sayang. Ibu, sabar sebentar ya, Bu. Gimana sih sambil gendong bayi? Iya, cepetan dong, Mbak Lita. Iya. Udah deh, nggak usah deh ya. Kita cari tempat lain aja. Iya. Udah nggak usah Mbak. Kelamaan. Bu. Kok pada pergi sih? Mas Nata kemana sih? Bukannya datang? Kan aku nggak bisa sendirian di sini. Banget, restorannya Mas Nata udah buka. Gue pengen pesen bebek nih buat Aini. Jadi nanti pas dia udah pulang kerja, ada makanan dari Abang Dani yang ganteng. Gak kalah lah sama si Jidan. Kayak dia nangis. Mana orangnya? Ini gue cabut deh sekarang. Ras. Jangan pernah merasa bersalah untuk bersedih. Tapi jangan sampai kamu berlarut-larut meratapi kematian almarhumah. Assalamualaikum. Lita, pesan bebek endul 3 kagak pakai lama.
Pan kita udah lapar nih keroncongan. Lu tau kagak sepanjang jalan kemari ya, lidah gua nih udah disko caca ngebayangin rasa bebek lu. Bener pisan eta teh. Perut kita teh udah seperti diskotik gitu, nyut-nyutan. Tuti juga udah lapar toh. Tapi Bebe maaf ya, untuk sementara belum bisa melayani. Soalnya bentar lagi juga ini warung bakal mau ditutup. Lihat deh, ini Nandi dari tadi rewel nangis terus ibu-ibu. Ya eleh, gagal lagi baik kita makan bebek. Lah kasihan banget toh bayinya. Ibunya meninggal, bapaknya gak bisa ngurus toh, gimana toh Yen? Ya udah deh, kagak apa-apa. Tapi lu sama Nata kudu cepet-cepet cari cara. Jangan sampai pelanggan lu pada kabur. Lama-lama bisa bangkrut lu resto lu nih. Ah bener pisan eta teh Lita. Dan jangan lupa tuhnya kamu teh harus makan yang banyak gitunya. Jangan sampai kamu teh sakit gitunya. Soalnya teh ngurus si bayi teh pasti capek. Iya ibu-ibu, makasih banyak perhatiannya. Sebenarnya memang saya kewalahan untuk jagain warung sama jagain Nandi. Apalagi dia terus rewel dan nangis kayak gini. Aduh, emang bapaknya bocah kemana sih ini? Kagak peka banget, punya anak, punya usaha, kagak mau bantuin pisan. Saya juga nggak tahu Bu, Mas Nata nggak datang-datang. Mas, udah ya, kamu yang tabah. Aku pasti selalu ada kok buat kamu. Dan aku pasti bisa bantu kamu lupa sama aksiden kamu sama Daras, ya. Terus, aku juga bisa bantu kamu, ngelayanin kamu sepenuh hati. Dan kalau kita nikah, aku bisa bantu ngurus resto. Ngurus anak kamu juga. Nggak akan ada orang yang bisa gantiin Daras. Apalagi kamu. Aini, Ziden? kamu udah nunggu lama. Enggak kok, baru aja. Kita masuk yuk. Yuk. Hai, wah kebetulan banget. Oh ada Ziden juga di sini. Kebetulan banget bisa ketemu kalian berdua di sini. Mau makan di restoran yang Balita juga ya? Sama. Ya bilang aja kalau kamu tuh ngikutin aku sama Ziden. Gak usah pakai pura-pura. Ya udah, kita makan bareng aja yuk. Ya, ayo. Balita? Loh, Aini. Ini udah mau tutup, Mbak. Maaf ya, Ai. Restonya harus aku tutup. Soalnya aku dari tadi tuh kasihan sama Nandi, nggak ada yang jagain. Dia seharian ini tuh rewel, nangis terus. Nggak apa-apa kok, Mbak. Kita ngerti. Lita, kamu harus tetap bersabar. Jangan lupa untuk terus mendukung Nata supaya dia bisa bangkit dari dukanya. Iya, yaudah kalau gitu gimana kalau misalnya kita makan di restoran yang Mbak Rani aja? Gimana ini? Kita pindah ke restorannya Rani? Kalian duluan aja. Aku mau di sini temenin Balita. Kalian mau jagain Nandi, kasihan kalau sendirian di sini. Oke kalau gitu. Kita pergi sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, jalan. Aini, sebenarnya kamu nggak apa-apa kok kalau kamu mau makan sama mereka. Aku bisa kok ngurusin Nandi sama beres-beres, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa Mbak. Aini emang sengaja mau bantuin Mbak di sini. Kan kasihan Mbak nggak ada yang jagain. Beneran nggak apa-apa nih, Ai? Nggak apa-apa Mbak. Aku jagain Nandi ya. Iya, bentar ya. Ampun, pengen banget deh punya adek. Masya Allah, gemesnya. Oh, sama-sama Tante Aini dulu. Makasih ya, Ai. Aku beres-beres dulu. Oh, iya.
Maya, sikap kamu tadi ke Aini nggak sopan. Nggak sopan gimana maksudnya? Aku udah janjian untuk makan sama Aini. Tapi kita malah ninggalin dia gitu aja sendirian. Ya udah, kita bungkus aja makanannya. Aku sekalian pesenin buat kamu. Mau makan di sini atau dibungkus? Kamu harus minta maaf kepada orang yang sudah kamu zolimi. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Maksud kamu apa? Kamu tahu apa maksud saya? Kenapa dia bisa tahu apa yang udah aku lakuin? Mas Nata. Kenapa hari ini kamu tuh nggak datang ke resto? Hah? Aku keteteran, Mas, ngurusin resto sampai jagain Nandi. Pelanggan aja sampai komplain dan mereka sampai pulang. Kamu tahu kan, Mas, yang mengelola resto itu adalah tanggung jawab kamu, bukan aku. Mas, aku datang ke sini itu untuk kerja dan bantuin resto, bukan aku pengelola resto. Dan kalau resto itu sampai tutup, aku akan pulang ke kampung, Mas. Lebih baik aku ngurusin tanah pemberian ibu. Lita, kalau kamu pulang kampung, siapa yang jaga Nandi? Ya kamu dong, kamu bapaknya, Mas. Ya kalau kamu emang gak siap untuk jagain Nandi, ya udah. Nandi akan aku bawa pulang ke kampung. Aku akan jagain dia. Lagian ya, aku kasihan sama Nandi. Dari kecil udah ditinggalin sama ibunya dan bapaknya gak peduli sama anaknya sendiri. Kamu mau pisahin aku sama Nandi? Nggak mungkin, Lita. Nandi ini buah hati aku sama Daras. Terus sekarang kamu maunya apa? Hah? Nikahin Rita ya, Mas. Buat anak kita. Lita, kamu ingat kan? Apa kata kakak kamu sebelum dia pergi? Aku harus nikahin kamu. Aku harus nurutin permintaan kakak kamu. Maya terang-terangan banget nunjukin perasaannya ke Zidan. Sedangkan aku masih aja selalu ragu untuk maju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nani, Zidan? Ben kamu malam-malam kesini? ini aku bungkusin ini buat kamu. Soalnya tadi kan kita nggak sempat makan bareng. Ya ampun, padahal kamu nggak perlu repot-repot loh sampai bawa ini. Aku nggak enak sama kamu, Aini. Padahal tadi kan kita udah janjian. Tapi mendadak aku harus ninggalin kamu. Karena ada urusan. Semoga kamu suka. Kenapa ya Zidan selalu aja bisa bikin perasaan aku tenang? Aku jadi penasaran lagi sama Zidan. Apa aku tanyain aja ya mumpung gak ada orang? Sudah larut malam ini. Aku harus balik sekarang. Permisi ya. Iya, sekali lagi terima kasih ya. Waalaikumsalam. Ya, padahal baru mau tanya-tanya sama Zidan. Tapi semoga aja besok ada kesempatan untuk ketemu Zidan. Sayang, aku akan nikahin Lita. Aku lakuin ini demi kamu, demi anak kita. Siti, ibu kangen sama kamu, Siti. Kenapa kamu nggak datang-datang? Rahman sekarang udah meninggal. Ibu tinggal sendiri, Siti. Siti, Siti, buka
kangen banget sama kamu. Sisi. Maaf Nek. Nenek lagi ngapain terus? Tadi bicara sama siapa? Saya lagi berkomunikasi sama arwah anak saya. Komunikasi sama arwah. Nek, tolong Nek, ajarin saya gimana cara berkomunikasi dengan arwah Nek. Saya akan bayar Nenek berapapun yang mau. Tapi mohon Nek, ajarin saya Nek. Duduklah bersila dan menghadap ke selatan. Setelah boneka jelangkung itu memberi reaksi dan gerakan, maka sebutkan keinginanmu akan dikabulkan. Jelangkung merah. Aku ingin bertemu dengan arwah istriku, Daras. Kau malah berhenti. Apakah ritualku gagal? Kayaknya aku ditipu sama nenek itu. Mas! Lita? Ngapain tuh cewek? Mencurigakan banget. Hei, lo mau maling ya? Hah? Mau maling? Enggak, saya bukan maling, Pak. Tolong kasih saya. Tapi kelakuan kamu itu mencurigakan banget. Enggak, tapi saya bukan maling, Pak. Maling! Saya bukan maling, tolong lepasin saya. Ayo. Mas, tunggu dulu, Bapak-bapak. Ada apa ini? Ini orang kelakuannya mencurigakan banget. Pasti maling ini. Ini kelakuannya ngintip-ngintip tadi. Gimana orang nggak curiga? Ngintip? Enggak ngintip sih. Saya lagi benerin tali sepatu kok. Pak, saya yakin ini pasti cuma kesalahpahaman aja. Saya kenal sama orang ini. Nggak mungkin lah dia mau maling, Pak. Yaudah, kalau Bapak kenal, saya permisi. Ya. Ini ya ampun, segitunya nggak mau aku deket-deket sama Zidan sampai mata-matain kayak gitu. Selamat deh, ya ampun, cantik ganteng. Aduh, alhamdulillah ya, akhirnya sah. Selamatnya. Makasih. Mewakili teman-teman, Yeyen mendoakan semoga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Oh lagi, jangan lupa. Apa toh? Doain warung bebek nate. Semoga lancar, makin laris manis biar kita teh bisa makan gratis gitu. Iya betul. Oh, ibu-ibu makasih doanya ya. Oh ya, sebelum pulang makan dulu. Kalau itu mah kagak usah pakai diingetin. Kan tujuan kita mah kalau ke tempat hajatan yang nomor satu mantu ya. Makan. Yaudah, gue cuma titip satu ya.
Jangan lupa baca doa. Ya, kita mau muak. Cepet-cepet. Lolita, Mas Nata, selamat ya. Ya ampun. Alhamdulillah, semoga kalian bahagia selalu. Amin. Amin. Dan semoga sukses ya untuk pembukaan restonya. Aku udah kangen banget loh makan nasi bebeknya. Makasih ya. Iya. Mas, selamat ya Mas. Ya, terima kasih. Mbak, terima kasih. Selamat ya Mas. Terima kasih. Selamat ya, Mbak. Jangan lupa untuk terus beribadah kepada Allah agar supaya dijauhkan dari segala godaan dan dari yang jahat. Ternyata hari ini adalah hari pernikahanmu. Tapi akan aku pastikan kau tidak akan pernah berpaling dariku. Selamat ya Mas Nata sekali Makasih, lagi. Aini. Aku tuh kangen sama kamu. Mas Nata! Aku tahu kamu gak cinta sama Lita, Mas. Dari dulu kamu cintanya cuma sama aku kan, Mas? Iya kan? Mendingan kamu nikah sama aku aja, Mas Nata. Dengar. Kamu tuh cuma halu. Dari dulu aku gak pernah cinta sama kamu. Cinta aku cuma sama darah. Itu. Enggak mungkin. Enggak mungkin Mas Nata cuma cinta sama aku. Kita akan bicarakan ini di depan ya Mbak. Aini, Dani tolongin Dani. Iya, tolong jangan. Cinta sama kamu. Ini malam pertama aku sama Lita. Aku harus mencoba memperlakukan dia layaknya seorang istri. Jangan gugup gini, Lita. Kamu harus melayani Mas Nata. Sekarang dia suami kamu. Dan kamu juga udah janji sama Mbak Daras buat jaga Mas Nata dan juga Nandi. Lita, maaf ya. Mungkin sebaiknya lain kali aja. Aku tahu pasti hari ini kamu capek banget kan? Ya, lebih baik kamu istirahat duluan aja. Aku mau keluar. Siapa kamu? Kamu gak kangen aku, Mas? Daras? Enggak mungkin. Beneran kamu? Kamu lupa. Kan kamu yang manggil aku. Daras? Kamu jangan tinggalin aku lagi ya. Aku kangen sama kamu. Iya, Mas. Aku gak akan pernah ninggalin kamu lagi.
Kan mereka itu dulunya saudara, tinggal serumah. Lah sekarang jadi suami istri, Toyen. Perasaannya gimana ya? Oh. Nah dulu, gue bayangin dulu Ente usah dibayangin atuh rasa nate pasti mereka teh sama-sama canggung gitunya soal nate kan setiap hari teh ketemu dengan muka yang sama. Sekarang teh mereka teh harus panggil sayang gitunya. Belai-belai gitu ya. Gue jadi ngebayanginnya. gue merinding ya. Gue perasaan lagi ngebayangin dia belai-belai, ngapain nih gue jadi gue yang merinding. Yayan atuh, tong ngaya-ngaya Yayan mah. Lah iya kok. Tuh, bulu gua pada merinding. Iya, iya, perasaan ada yang beda toh ini. Loh kok aku ndak enak loh rasanya. Ada apa ya? Apa toh itu? Kok lampunya kedap-kedip ya? Ian. Itu teh ente salah lihat. Siga si Dalasnya. Kamu cantik banget. Sayang, jangan tinggalin aku lagi ya. Iya Mas, aku gak akan tinggalin kamu. Aku akan di sini sama kamu. Kamu janji? Iya, aku janji. Tapi aku juga mau kamu janji satu hal. Apa? Aku mau kamu temuin aku setiap hari, setiap malam di sini. Dan siangnya kamu tetap jualan bebek di restoran kita. Gini sayang, tapi banyak pelanggan yang protes karena racikan bumbunya itu tidak seenak racikan bumbu kamu dulu. Iya Mas, aku tahu. Kamu pasti kesulitan saat gak ada aku. Tapi aku kan udah janji, aku akan di sini sama kamu. Aku yang akan bikin bumbu bebeknya. Seperti sekarang ini. Aku jamin pembeli kita akan kembali lagi makan di restoran kita. Oh, apaan lu, Gung? Wangi, Gung. Wah, situ, Gung. Bebeknya tuh wangi banget, Bang. Ayo, Bang. Yuk. Nah, ini Bang Nata yang kita tunggu-tunggu wanginya nih. Bang Nata, saya pesen 2 ya bebek goreng ya. Makan di sini. Oh iya, iya. Bentar, Mas ya. Iya. Lita. Lit, tolong Lit, bantu Iya, Lit. Mas, bentar. Gimana, Mas? Bawain buat pelanggan ya. Oke. Mas, ini makanannya aku taruh sini. Aku ambil minum dulu ya. Iya.
Pak. Iya. Makasih. Ditunggu ya, Pak. Iya, makasih ya, Mbak. Iya. Tinggal bumbunya, Mas. Bentar, Mas. Oke, Bang. Minumnya udah? Udah, tadi aku udah antar minumnya. Waduh, maaf, Mas. Silakan, Makasih, Mas. Bang. Oh, ini dia Silakan. Ngapain kamu kesini? Enggak kok Mas, aku cuma beres-beres sama ngerapin tempat bumbu aja. Kan aku udah bilang, urusan dapur itu urusan aku. Mulai sekarang, ya. Jangan pernah masuk area ini. Paham? Iya, Mas. Enak banget, Ki. Iya nih. Mas Nata, bebek kereknya 2 ya. Oh iya. Bentar, Mas ya. Buruan ya, Mas. Oke, Mas. Aku kan cuma mau bantu. Kenapa Mas Nata bisa semarah itu ya? Silakan, Mbak. Silakan, Mas. Silakan. Sama-sama. Wah, kamu kayaknya kerepotan ya Mas ngelayanin pembeli yang mau beli bebek kamu. Kamu nggak lihat aku lagi sibuk? Iya, aku tahu. Aku tuh cuma pengen ngomong bentar aja kok. Iya deh, apa? Iya, Kamu jadi selama. Iya. Jadi aku tuh pengen ngajakin kamu kerja sama gitu loh Mas. Apa ya istilah kerennya tuh merger. Jadi kan kita sama-sama jualan bebek nih ya kan. Terus kalau kita kerja sama pasti bakal lebih gampang ya kan? Enggak. Kalaupun mau sukses, pasti tanpa kamu. Udah sana, gue lagi sibuk. Mas. Ya. Kayaknya aku punya nomor tukang listrik deh. Terus Ampun, Nanas, ampun, Nanas. Ay, aku udah gak sabar banget ya makan bebeknya Mas Nata. Enak banget pasti. Dani, tunggu. Ini kok lampunya kedap-kedip Iya. kayak gini sih? Coba kita lihat yuk. Coba. Kita cek. Astagfirullahaladzim, Mbak Rani. Astagfirullahaladzim. Coba di lantai nih. Ran, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mbak Rani. Mbak Rani. Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sayur. Duh, mana nih trio Juliet belum nongol-nongol juga nih. Assalamualaikum, pagi Nadani. Waalaikumsalam Bu Nurul. Hi, I'm coming.
malam, pagi ibu-ibu. Pagi Bu Nurul. Bu Nurul, dengar gak berita semalam? Si Rani itu meninggalnya serem toh Bu Nurul. Ada nih, hari kamu teh kumaha tuh bener henteu eta teh semalam kamu teh ngeronda. Kok bisa gitu kejadian sampai seperti ini? Bu Iput, semalam bukan jadwalnya saya ngeronda. Saya sama Aini yang pertama kali ngeliat jenazahnya. Berarti lu ngeliat dong mayatnya itu penuh luka-luka gitu kayak kena aja pegono. Ya gitu deh Bu Yen. Aduh. Bu Nurul ngapain diem aja? Kan Aini semalam sama Dani nyaksiin. Emangnya dia kagak cerita apa sama Bu Nurul? Aini itu bukan gak cerita. Ibu udah tahu mengenai meninggalnya almarhumah Rani. Tapi yang namanya kita yang masih hidup tuh nggak boleh loh ngomongin orang yang udah nggak ada. Itu dosa. Sebaiknya kita yang masih hidup nginget sesuatu yang baik-baik aja. Ya kan? Mas, Ya, aromanya enak. Boleh aku cicipin? boleh. Mas, ini enak banget. Ini bumbunya persis yang dibuatkan sama Mbak Daras. Kok bisa? Padahal ya, aku itu kalau bikin bumbu seperti ini selalu aja gagal. Kamu kok bisa sih Mas? Mirip banget sama Mbak Daras yang bikin. Ya sudah. Sekarang kamu bantuin aku, nih kasih makanan ini ke pelanggan, ya. Nih, Iya, iya. Oke. Ingat, jangan pernah ada urusan sama bumbu dan masak bebek. Iya, Mas. Nih Mas, udah datang Mas ya. Maaf ya Mas, rada lama. Nah ini, maaf ya Mas. Ya. Masa tiba-tiba restonya Nata rame bener? Padahal kan masakannya kagak enak. Yen, Iput mah kok jadi yakinnya kalau mereka teh lagi praktek pesugihan? Iya, soalnya jadi rame kan. Udah jelas toh, saingannya kan udah meninggal. Lah pasti pelanggannya pindah ke sini. Kan? Jangan-jangan ada pemaki Ibu Bono. Selamat datang ibu-ibu. Mau coba bebek masakan saya? Enggak. Tenang aja Bu, tenang aja. Kalau misalnya nggak enak, nggak usah bayar. Saya kasih gratis. Tolak tentenya gratis ya, Yen. Barang gratis kagak boleh ditolak. Gratis mah. Dijamin enak. Silakan duduk Bu. Di mana Bu? Sini? Gue di sini aja deh. Ya, silakan. Hai, duduk. Mau pesen apa? Bebek goreng 3 Ya. Tunggu sebentar ya. Lita. Nih, tolong bebek 3. Iya, 3 ya. Lu curiga apa kagak sih sama kematiannya si Rani? Apa jangan-jangan dia ditumbalin? Bisa jadi eta teh Yen, soalnya teh ini warung bebek teh langsung jadi rame gitu. Walah Yen, yang penting baunya enak banget bikin tuti lapar toh Yen. Sarua perut Iput ge keperubukan Yen. Iya bener banget deh. Aromanya itu bikin nafsu makan gua menggeliat. Perut Iput ge jadi keperubukan. Iya sama. Aduh cepetan toh. Ini cacing di perut gue udah dangdutan ini. Sama toh ya. Pak, ini minumnya. Gue bantuin deh. Tuh dateng. Ini ibu-ibu. Maaf ya, ini bebeknya. Silakan. Ya. Silakan. Makasih Ya, sama-sama. Silakan. Juga Iya. Ya salam. Lembut bener dagingnya. Seperti masakannya Daras waktu itu. Tapi koyoknya enakan ini toh. Ayo, kamu habis nggak Yan buat aku?
Mas Nata. Apa? Mas, kamu mau minum apa? Aku buatin minum ya. Enggak usah. Kamu langsung pavilion. Mas, Apa lagi? kamu mau tidur di pavilion lagi malam ini? Udah, nggak usah banyak tanya. Mending kamu masuk kamar urusin Andi, ya. Aini, sayang, tolong anterin pesanannya Ibu ke rumahnya Lani ya. Soalnya Ibu mesti nganterin pesanan di kampung sebelah. Bu, biar Aini aja yang nganter ke kampung sebelah, soalnya kan itu jauh. Dari Ibu gak usah capek-capek. Bukan itu masalahnya sayang. Kebetulan Ibu ada janji, soalnya di kampung sebelah itu teman lama Ibu, sekalian silaturahmi. Oh, ya udah kalau gitu. Aini mandi sebentar ya. Iya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din, fadzalika allazi yadu'ul yatim, wa la yahudu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah udah saya ngaji. Waktunya nikmatin bebeknya Mas Nata yang enak banget katanya. Astagfirullahaladzim. Kok hawanya nggak enak begini sih? Dingin tiba-tiba. Kayaknya emang ini cuma lapar doang nih gua. Udah, makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kenapa tuh? Ya Allah. Apa sih yang Mas Nata sembunyikan di sini? Kok aku nggak boleh masuk ke pavilion? Sini sayang, aku pangku ya. Sayang, akhirnya aku senang banget bisa ngeliat wajah kamu lagi. Iya Mas. Tahu nggak? Kamu tuh tambah cantik. Astagfirullahaladzim. Mas Nata. Rita. Kamu berani ngintip di sini? Kamu ngapain peluk benda itu? Benda apa? Itu darah salah kamu. Mas, yang kehilangan Mbak Daras itu bukan hanya kamu, aku juga. Istighfar, Mas, sadar. Diam kamu, jangan ikut campur. Mas, astagfirullahaladzim. Mbak Rita ini istri kamu loh, Mas. Tolong jangan kasar. Kalian berdua jangan ikut campur. Kalian nggak tahu apa-apa. Mas. Mbak, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak ngerti sama Mas Nata ini. Dia tadi peluk boneka yang seram banget dan dia bilang kalau boneka itu tuh Mbak Daras. Mbak tenang ya. Kita akan cari tahu sama-sama. Aini, Nandi lagi nangis. Aku harus lihat Nandi dulu ya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Aini temenin ya. Lita itu nggak menghargai kamu, Mas. Dia cuma penghalang. Dia nggak pantas buat kamu. Aku harus lebih tegas ke Lita, biar dia nggak bisa macam-macam sama aku. Kamu benar.
Hanya aku yang bisa ngertiin kamu. Lita gak akan pernah bisa menggantikan aku. Berhenti menyiksa dirimu sendiri. Yang kamu lihat dan yang kamu dengar, itu bukan Daras. Tadi itu Daras. Dia kembali buat aku. Manusia yang sudah meninggal tidak mungkin kembali ke dunia. Itu hanyalah jin jahat yang memanfaatkan hatimu yang kosong karena kamu tidak bisa menerima takdir Allah. Jangan sok tahu kamu tentang aku. Aku tahu karena aku peduli. Jangan biarkan kekosongan hatimu yang penuh dengan amarah dan kesedihan menguasai diri kamu sendiri. Aku nggak perlu nasihat kamu. Pergi sana, pergi. Aku hanya ingin kamu kembali ke jalan yang benar. Aini, aku benar-benar cemas sama Mas Nata, Ai. Sekarang dia berubah, Ai. Dia jadi pemarah dan sama sekali nggak peduli sama Nandi. Aku harus gimana ya, Ai? Mbak yang sabar, tetap tenang ya Mbak. Kalau menurut Aini, gimana kalau Mbak bikin syukuran atau pengajian supaya terhindar dari hal-hal yang buruk? Mas, sebenarnya kamu dari mana aja sih, Mas? Mas. Apa? Aku mau bikin pengajian di rumah ini, Mas. Pengajian? Nggak ada. Nggak akan aku kasih izin. Mas Nata. Aku akan tetap adain pengajian. Aku yakin pasti ada sesuatu yang aneh yang udah bikin sikap Mas Nata berubah. Jadi waktu saya habis selesai ngaji nih, tuh saya pengen makan tuh bebeknya. Pas saya buka, itu isinya belatung sama ulet-ulet segala macem. Mengerikan. Jorok loh. Kalau ngebayanginnya saya masih merinding nih. Tapi kita udah beberapa kali makan bebeknya Nata, kagak pernah kejadian apa-apa ya. Oh, ngunah padahal mah bebek nangki tekuna naon. Kenapa sih? Penjijikan baik. Ih. Ibu teh baru ingat atunya. Soal nate dia tepan semalamannya bulak-balik ke toilet gitu. Toilet? Heeh, eta pokoknya mah toilet. Ribet. Ya sih, dari tadi aku tuh sakit perut toh, tapi kamu tuh gak perhatiin. Aku habis angetin bebeknya Nata itu, aku makan, terus semalaman aku bolak-balik kamar mandi. Ini lagi mulus, nanti aku kalau kurus gimana toh? Tadi si Dani cerita makanannya semalam keluar belatung. Terus si Tuti abis makan bebeknya si Nata diare. Apa jangan-jangan? Jangan-jangan apa toh ya? Ini mau deh kudu kita samperin. Waalaikumsalam. Aini. Ya ampun ibu-ibu. Pagi-pagi sore udah kedengar 1 kilometer ke depan, 1 kilometer ke belakang. Ini ada apa pagi-pagi udah teriak-teriak. Jangan-jangan nih kalau udah begini mau ngelabrak orang ya. Aduh saya jadi pusing deh. Ini mah naga-naganya nih Bu Nurul mulai seujon nih sama kita nih. Ih, kan kita mah bukan mau ngelabrak ya. Orang kita cuma mau konfirmasi ya. Sebabnya udah banyak yang jadi korban bebeknya si Nata Bu, begono. Investigasi? Investigasi toh Bu Nurul. Tapi pas banget loh ibu-ibu, nanti malam Mbak Lita ngadain pengajian. Jadi kita bisa hadir. Kalian kalau misalkan ibu-ibu mau konfirmasi bisa langsung tanya setelah pengajian. Nah ini bener, konfirmasi di sana. Tapi nggak pakai ribut-ribut ya, investigasi tapi nggak ngelabrak. Oke setuju? Apa kagak kelamaan Bu? Kelamaan lah Toyen. Ya udah, Dani boleh ikut ya?
Sebenarnya sih pengajiannya khusus ibu-ibu. Ah, nggak apa-apa, udah. Lu pakai Rocky Tuti, ntar lu nyelip di belakang gue. Iya, pakai kerudung iput. Waduh, mana muat saya gede banget. Kerja dulu ya, udah telat. Iya, ibu-ibu mari semuanya ini berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lu kabar cirit juga? Iya. Lu kebiasaan lu belum pada lu sana lu. Pulang duluan. Belanja yuk. Iya, kita mau belanja dulu nggak kebauan loh. Udah, ayo kita Iya, dari sana lu pulang sana. Pulang dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu udah seenaknya ya? Ngadain pengajian di rumah. Biar apa sih? Hah? Kamu nggak dengar apa yang kemarin aku bilang? Pakai bagiin makanan gratis segala. Mas, tapi Mas, pengajian ini itu membawa hal baik buat kita. Lagian kan kamu tahu, banyak orang yang akan mendoakan kita, Mas. Hal baik? Maksud kamu? Kamu bagiin makanan gratis aja, itu udah bikin aku rugi. Hal baiknya di mana? Tapi kalau aku bilang enggak. Harusnya kamu paham. Kamu makin berani sama aku. Mas. Kayaknya mereka teh lagi ributnya. Kayaknya ribut toh. Ngaji lagi. Lam tunzir la yu'minun. Innama tunziru man taba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib. Innama idza arada shay'an ayyakuna lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa Sadaqallahul azim. Memang lebih baik tidak ada Lita. Lagian kamu tidak cintakan sama dia. Aku akan membuat perhitungan pada mereka. Akan kubuat perhitungan. Bagi-bagi makanan tak buat. Aduh. Jen, Put, Tuti mau dimakan duluan aja ya di sini. Aduh, Tuti. Malu-malu nggak lu. Ntar aja makan di rumah. Bener pisan eta Tut. Apalagi ini teh kan besek nate dari restorannya si Nata. Pasti ngeunah pisan gitunya. Ah, aku mah gak malu-malu sama Lita, aku mau makan aja. Aduh, begini nih kalau ngaji bawa anak balita ya. Enak banget toh. Jadi pengen atuh ya. Kayaknya ya. Ya udah. Ayo kita makan sini aja deh. Ada apa ibu-ibu? Apa? Ini kenapa? Tuti. Tuti. Ari mana teh kudu lu kenapa? Aduh. Bu Tuti, kita kesurupan mau. Bu Tuti. Ya, jangan percaya ya. Ajak Buya kalau panggil Pak Ustadz ya sekarang juga. Iya. Siapa? Aduh, kita panggil Pak Ustadz aja, Nyok. Aduh, ya ampun. Alah, ya kagak lagi dah. Ayo cabut. Ih. Mau yang banyak makannya. Mana lagi? Iya. Mana lagi makannya? Mbak Lita, ada apa Mbak? Ini. Ini aku curiga sama Mas Nata. Sejak dia menggunakan bumbu ini, resto itu jadi ramai. Tapi
Mas Nata itu nggak boleh untuk aku melihat bumbu ini, apalagi menyentuhnya. Ini aku benar-benar yakin pasti ada yang salah sama Mas Nata. Kamu tahu nggak Mas Nata di mana sekarang? Mas Nata pasti ada di pavilion. Ayo kita ke sana yuk. Iya, kita ke sana sekarang ya, Mbak. Ayo. Hati-hati, Mbak. Aduh. Astagfirullahaladzim, Mas Nata. Mas, tolong jelaskan sama aku, Mas. Apa yang sudah kamu lakukan? Gue Daras. Nggak mungkin. Daras istriku. Sebenarnya Mbak Daras itu belum meninggal. Enggak, Mas. Itu bukan Mbak Daras, Mas. Mas Nata tahu kalau kita semua sudah melihat jenazah Mbak Daras itu dimakamkan. Bener Mas Nata. Gak ada manusia yang bisa dibangkitkan lagi kalau sudah meninggal. Ini pasti bukan Mbak Daras, Mas. Diam kalian! Istriku masih hidup. Mas Tata, kamu sadar, Mas, sadar. Itu bukan Mbak Daras, Mas. Istighfar, Mbak Daras sudah meninggal. Itu pasti jin atau iblis yang menyerupainya. Gak. Pergi kalian. Mas Nata. Mas, kamu lihat? Kamu lihat cermin ini, Mas. Nggak mungkin. Itu bukan Mbak Daras, Mas. Aduh cepetan. Ih, apa sih? Den, mending kita teh uih wae atunya pulang gitu iput man henteu wani sieun. Aduh, nih Pak Ustadz nih yang begini nih, manusia kagak kenal balas budi. Udah tahu temennya, bestinya dia lagi kesurupan, dia kagak mau nengokin. Udah, ayo. Bukan masalah henteu balas budi atunya. Emang sih tuh Tita temen kita, besti kita, sohib kita. Tapi kalau lagi kesurupan teh takut ya. Nanti gimana kalau jurigna teh tiba-tiba nempel ke iput terus nyolek-nyolek kayak gendaek. Gue kasih tahu satu rahasia, tapi lu jangan bilang siapa-siapa. Maaf nih Pak Ustadz, nih gue kasih tahu kalau yang namanya dedemit itu paling takut dia sama perempuan yang bibirnya tuh kayak ikan julung-julung. Bawel, lu banget. Jadi kagak mungkin
yakin lu ntar kesurupan. Oh, jadi maksudnya teh Jurik takut sama Iput? Banget. Udah ayo cepetan. Cepetan. Gila. Ya Allah, Mas sabar, Mas. Mas jangan. Tolong. Mas sabar. Mas Nata, ya Allah, Mas Nata, Mas, sadar Mas, Mbak Rita, Mas, ya Allah, Mbak, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa ini. Dani. Astagfirullahaladzim, Mas Nata. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, tolong, keadaan luar gimana? Udah aman, Ay. Tadi udah dibantu sama Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu tolong jagain Mbak Rita sama Mas Nata. Aku mau keluar nyusul Jidan. Oh iya. Allah. Mas, alhamdulillah Mas kamu sadar. Alhamdulillah. Mau apa kamu? Jidan, Ini, kamu ngapain di sini? aku cuma mastiin aja. Supaya keadaan di sekitar sini baik-baik aja. Kita balik ke ini, ayo. Iya. Mas. Astagfirullahaladzim. Lita, maafkan aku. Selama ini sikap aku selalu menyakiti kamu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas Nata, Mas bangun Mas, Allah. Pak Ustadz, kayaknya saya harus bawa jelangkung ini keluar. Pak Ustadz, awas hati-hati Mas Dani. Mas aku udah maafin kesalahan kamu Mas. Mas Nata bangun, aku mohon Mas Nata. Sayang, aku nggak bisa ikut kamu. Aku harus bersama anak kita Nandi. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, alhamdulillah Mas. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. Mas.
Rita. Bermain atau bahkan memuja jelangkung adalah termasuk perbuatan menyekutukan Allah dan dosanya sangat besar. Semoga kejadian ini menjadi nasihat buat kita semua. Segera mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Betul kata Ustadz. Kita juga dilarang mencintai sesuatu terlalu berlebihan, termasuk istri kita sendiri. Karena itu bisa memicu adanya celah untuk hal goib yang penuh tipu daya. Aini tahu Mas Nata sangat mencintai almarhumah Mbak Daras. Tapi jangan sampai mengabaikan Balita sebagai istri Mas, ibu dari Nandi. Iya, maafkan aku. Selama ini aku udah dibutakan oleh cinta. Rita, maafkan aku. Selama ini aku udah mengabaikan kamu dan Nindi. Maafkan aku. Mas, aku udah maafin kamu. Sekarang yang paling penting adalah kamu minta maaf sama Allah ya. Ini semua demi Dandi. Ya.